Mhm. Dan komunikasi itu sebenarnya bukan tentang kalimat, tapi tentang anak itu akan ngerti, aku disayang karena apa. Mhm. Itu yang kita nggak sering sadarin, anak itu akan merasa. Makanya kenapa banyak anak itu akhirnya sampai kecapean draining gitu kan. Karena dia lelah untuk menjadi sempurna, supaya mama papanya bisa sayang, mama papanya bisa bangga. Kan banyak anak zaman sekarang seperti Mhm. itu. Dan mereka nggak sadar. Mereka berjuang sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri loh. Untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya. Karena manusia itu mau nggak mau, dia itu ada rasa kepingin dibanggakan, Mhm. kepingin disayang, Ya. kepingin diterima. Nah, kadang dia nggak akan dapat itu dari orang, karena gini, orang itu nggak akan mungkin bisa menerima kita apa adanya. Mhm. Nggak akan. Orang itu tetap berbuat baik, pasti ada maunya, itu pasti. Itu sudah psikologis gitu loh. Siapa yang bisa nerima kita apa adanya? Mau nggak mau orang tua. Nah, Ya. masalahnya kadang orang tuanya nggak bisa menerima. Mhm. Contoh, kamu itu ya sudah dilesin mahal-mahal, nilai tetap jelek dan selalu marah gitu kan orang tuanya. Jadi anak itu akan merasa apa yang dia lakukan itu nggak pernah cukup. Kasiannya adalah nanti dia bertumbuh dewasa, dia capek banget. Mhm. Dia kan sudah capek, dia kan sudah lelah gitu kan. Bahkan banyak remaja yang sampai mengakhiri hidup sebenarnya. Mhm. Kadang misalnya masalah sekolah gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah cuma masalah sekolah terus dia sampai gitu? Enggak loh. Karena dia tahu dia ada masalah, dia nggak punya tempat pulang. Coba kalau misalnya kita ya punya mama yang dari awal kita langsung tahu dia adalah orang tempat kita pulang meskipun kita paling bobrok sekalipun gitu ya. Mhm. Meskipun kita paling merasa paling salah, Mhm. dia nggak mungkin mengakhiri hidup karena dia akan lari ke Mhm. orang yang dia merasa nyaman. Jadi kadang kenapa orang sampai mengakhiri hidup, dia nggak punya tempat pulang. Mhm. Dia nggak pernah punya tempat diterima. Dia nggak pernah tahu, aku harus ngapain. Mhm. Cerita ke temannya ya tambah runyam gitu kan. Sedangkan dia tahu papa mamanya tidak akan mungkin mau mengerti. Mhm. Jadi komunikasi itu bukan masalah, sekali lagi bukan masalah penting atau nggak penting. Jadi kita nggak bisa bilang, "Oh, kita belajar komunikasi itu penting loh." Enggak, itu wajib. Mhm. Itu yang membentuk nanti anak kita itu seperti apa. Contoh ya, misalnya banyak masalah kalau misalnya ngomong komunikasi. Banyak mama itu masalahnya apa sih nih? Kadang mereka bilang, "Anakku nggak pernah mau jujur, nggak pernah mau terbuka." Bener ya? Mhm. Jadi, nah itu kenapa anak nggak mau jujur gitu ya, karena kadang kalau misalnya mamanya bilang gini, "Nggak apa-apa kok kalau ada apa-apa cerita sama mama," gitu ya. Tapi